Pokoknya setiap buat teman saudara pasti aja setiap berkunjung situ suka ada bari sakit kayak Gak usah ngapa-ngapain ya. yang bau nanas. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Teh Nay, hostnya Kamar Bubroto Channel. Hari ini saya kedatangan narsum nih yang mau bercerita tentang pengalaman mistisnya. Penasaran nggak sama siapa sih? Yuk kita kenalan. Halo Kang, dengan Halo. siapa? Dengan Gilang, saya yang lokasinya di Ujung Berung, nama kampungnya Cipicung. Oke, nah tahan dulu ya Kang ya, sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Kamar Bubroto. Ngamar yuk. Hari ini kita mau membahas tentang planet ini. Ngamar yuk. Nah Lur, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video ini. Dan saya juga berterima kasih untuk dulu-dulu di rumah yang sudah mengklik video ini. Yuk kita ikutin Kang siapa? Kang Gilang untuk bercerita tentang pengalaman mistis. Yuk ngamar yuk. Ya Kang, gimana Kang? Saya membagi tentang pengalaman dulu di rumah itu sekitar 2001. Pindah ke rumah itu dulunya emang kan saya di rumah nenek, ditinggal di bawah. Nah mungkin ada saudara juga yang daerah Cipicung suruh beli rumah itu, dan nggak tahu silsilah dulunya rumah itu ada apa gitu kan. Nah mungkin waktu lama-lama kemudian nanya ke setempat, emang dulu rumah itu bekas kuburan dulunya. Nah dibangun lah, cuma dibangunnya belum jadi, masih gimana ya, Bangunan ya setengah bangunan. Nah di situ langsung orang tua tertarik di situ. Nah udahlah pindah aja ke situ, udah oke lah pindah, udah bisa pindah ke sana. Mungkin saya juga masih kecil, adik saya masih umur sekitar 2 tahun lah di sana. Nah dari situ mungkin pindahlah ke sana. Nah dari situ dibangun. Begitu udah jadi, banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar gitu ya. Nah lama-lama mungkin nggak terlalu gimana ya, awal-awal bisa-bisa aja, mungkin lama-kelamaan banyak kejadian yang aneh di rumah. Apa itu tuh? kayak ada yang suara yang nangis, anak kecil gitu. Nah waktu saya kecil juga mungkin banyak saudara-saudara saya yang datang ke sana syukuran gitulah, syukuran. Nah pengen nyobain kayak nginep, kalau bahasa Sunda emang ngendong. Ngendong di situ. Waktu sekitaran tengah malam, nah mulai di situ mulai kerasa banyak hal yang aneh gitu. Ada yang nangis, ada yang mainin air. Nah dari situ mungkin gimana ya, saya juga percaya nggak percaya. Begitu tahu dari saudara, dia melihat sosok ada wanita di dekat kulkas itu, ada yang noong gitu. Nah situ kaget, loh itu siapa gitu. Dan dari situ mungkin saudara-saudara pada nggak betah di situ, nggak nyaman. Nah lama-lama kemudian panggillah ustadz yang bisa gitu kan, katanya mah harus ada pakai garam terus dipakai buat
ngepel Iya. di dalam di luar gitu kan. Nah di situ dicoba sekali masih tetap ada, Bandelnya, iya tetap ada. Nah terus nanya lagi lah ke almarhum kakek. Nah, itu mah harus ada sah sajen yang harus yang penghuninya mau. Nah dicoba di situ, udah dicoba bukannya malah pergi malah makin betah di situ. makin horor Ya aja makin horor aja. Pokoknya setiap buat teman saudara pasti aja setiap berkunjung situ suka ada didatangin. Yang paling ekstrim apa tuh? Masih pocong mungkinnya yang lebih seram itu. Ngeliatin gini? Iya di tangga itu jelas banget saudara lihat, jelas banget. Ya mungkin saudara juga gimana ya? Ya emang berani jadi enjoy aja orangnya gitu. Cuman yang lain pada aduh. Ini agak keenak hati gitu kan, takutnya kan kalau pocong beda ya, takutnya kan ada yang ngikuti kan, takutnya gimana gitu. Nah di situ ngerasa gimana ya, udah ngebat aja di rumah situ, pengen pindah lagi gitu, tapi orang tua udah kayak nyaman di situ. Nah ini yang ngeliat tuh berarti saudara-saudara ya? Kalau Kang Gilang sendiri? Paling cuman dengar suara-suara aja sih. Kalau nampakin wujud enggak. Cuma suara-suara. Kalau saudara mah banyaknya nampakin jelas. Gitu. Banyak semua. Banyak gitu. Banyak. Nah kalau orang tua? Orang tua paling pernah menyerupai om. Oh gimana tuh adiknya ceritanya? mama. Cerita awalnya. Jika ceritanya waktu tengah malam sih, tengah malam sebenarnya om emang lagi keluar kota. Nah nggak tahu om pulangnya secepat itu. Nah mungkin ibu penasaran, oh kenapa ada om, ya om saya masih udah datang, perasaan kan seminggu lagi pulang. Nah ini kok udah datang. Nah di situ orang tua kaget lah, kok ada om saya di sini. Nah gitu. Nah ditanya itu bukannya ngejawab, malah diem aja, ngejawab diem aja. Nah di situ orang tua itu kaget. Jam berapa? Itu sekitar jam 1-an malam, jam 1 malam. Waduh. Bisa malam. Saya juga masih kecil sih sebenarnya, masih kecil itu. Orang tua ya gimana ya, mau menghubungi om udah emang lagi di luar kota. Nah ini siapa gitu kan. Dari situ orang tua mulai percaya bahwa rumah itu emang nggak beres gitu kan. Nah sikat lagi ini lama-lama orang tua sakit. Sempat sakit. Sakitnya kayak sakit cacar. Oh iya Cacar ya, cacar, cuma cacarnya pada gede-gede. Oh kayak bisul gitu? Kayak bisul gede-gede gitu. Nah itu berobat, katanya sakitnya ini tapi nggak sembuh gitu. Udah pakai obat dari dokter nggak mempan situ. Berapa lama itu sakitnya? Hampir setengah tahun. Oh lama juga ya? Lama. Oh itu orang tua mama atau papa? Orang itu mama ya. Oke, terus? Nah di situ mulailah ke orang pintar yang bisa ditanyain. Katanya mah ada yang gak suka nempatin rumah itu. Oh, gitu. Terus? Nah di situ
nobatin lah, pas nobatin banyak apa, ada sesosok wanita di belakang orang tua. Oh, di belakang mama itu. Di belakang mama ada sosok wanita kan. Nah itu yang penunggunya Yang itu bikin, ya, penunggu matuhna di nah dinya. Itu karena itu yang di kuburan itu atau baru gitu, atau penghuni, atau misalnya yang dulunya penghuni kuburan terus ya karena didirikan bangunan akhirnya terusik gitu, atau misalnya sebelum ada kuburan juga dia udah ada kan, suka ada kan ya, kayak gitu kan ada, gitu. Kemungkinan sih yang kuburan di situ sama dulunya kan kebun di situ. Nah mungkin penghuni yang di situ kayaknya nggak nerima di situ. Kata orang pintar bilangnya pengen mau matiin rumah saya, mau dibikin mati, cuman mungkin ya belum waktunya mungkin ya, kata Allah mungkin Iya waktunya. iya sih, semua kehendak Allah ya. Ya, cuman kalau Sundanya mah di Ganggayong, Ganggayong gitu. Jadi sumbu enggak gitu ya. Nah, gitu. Tapi maksudnya bisa beraktivitas atau enggak ngebaring aja? Enggak sama sekali berbaring, sakit kayak nggak bisa ngapa-ngapain aja. Ngapain itu. Yang bau nanah, campur ngeri ya, segala macam itu. Kasihan ya. Itu. Terus akhirnya sembuhnya gimana? Ya sama orang pintar dijilat. Si itu dijilatin semua. Ya mungkin kalau secara normal nggak mungkin si bapak itu yang ngelakuinnya. Ya mungkin ada apa bantuan dari kakeknya atau dari turun menurun, mungkin ada situ kayaknya. Cuman seminggu udah mulai agak kering, kering itu, kering. Cuman masih tetap ada kayak keluar kayak apa, ulat gitu. Ulat, serius? Ulat segede naon eta? Kayak belatung gitulah. Belatung. Cuman hitam. Hidup ya? Hidup. Kalau ke muka sih nggak terlalu, cuma segini aja sampai ke bawah. Udah. Emang si wanita itu tuh sosok berupa apa? Wanita aja atau sebenarnya itu siluman atau apa gitu? Nutupin wajah sih. Kayak kuntilanak gitu deh. Kayak kuntilanak gitu. Nah, selama mama sakit ya, yang di mama rasain apa sih gitu? Atau ketika selama sakit tuh dia ngerasain hawanya panas atau dimimpiin atau apa, kan biasanya suka gitu katanya. Hawanya memang panas, panas, rumah suasana jadi nggak enak gitu kan. Tapi nggak pernah dimimpiin gitu? Kalau mimpi nggak ada, kalau mimpi nggak ada. Jadi mama nggak cerita lah pas selama perjalanan lagi sakit itu tuh nggak ada yang aneh-aneh, cuma ngerasain nggak enak aja. Itu. Terus tapi si Nana itu tuh bikin sakit, maksudnya ya apa, cenut-cenut kayak apa gitu? Atau hanya tampilan luarnya aja itu bernanah gitu? Emang sakit kayak gimana? Kayak bisu aja. Katanya kayak yang digorisin sama sila gitu sakitnya. Cuman sakitnya nggak keterusan. Kadang waktunya misalkan habis maghrib baru kerasa gitu, tengah malam baru kerasa gitu. Cuman banyak suara-suara yang aneh gitu kan. Emang dulu waktu pindah ke situ itu persawahan. Jadi penduduk itu cuman jalan 2 motor, rumah, nah bawahnya persawahan. Tapi sekarang udah penuh. Sekarang udah jadi klaster kompleks sekarang. Tapi ya tetap aja ya. Tetap aja sih ada mistisnya, cuman nggak terlalu parah kayak dulu gitu kan. Setiap malam Jumat pasti ada suara anjing menggonggong itulah kayak gitu. Anjing baunya muncul langsung. Ya itu. Jadi yang gitu kan biasanya kalau dekat jauh. Kalau suaranya jauh dekat. Nah itu. Gitu. Pokoknya dibikin gemetar ya di rumah itu. Tapi sekarang nggak, masih? Sekarang sih nggak terlalu sih kalau sekarang. Tapi suka ada lah suara-suara. Ada. Nah dulu mah ada warga di situ pernah lihat ada sesosok pendek segini, pendek jalan kaki, begitu menuju pesawahan hilang. Besar itu.
Situ Sering lah ya. sering itu. Yang paling sering sebenarnya ular sih. Wah, Ular tanpa kepala, tanpa buntut. buntut. Ya, Siga naon ya etanya. Gede. segede gimana ya? Enggak, tangan coba besar sih. Segede gini lah. Satu gede eta mah. Ya, segede gini lah. Cuman hitam malas. Hitam malas itu. Ini cuma yang lewat doang. Cuman enggak doang itu. Sering. Ya, kalau sebenarnya kawenehan. Oh, mun kawenehan, aya. Nah, itu. Mun ngamah teu. Itu tiap malam. Maksudnya munculnya kalau malam, kalau siang enggak. Paling biasanya itu kalau malam Jumat sih biasanya. Malam Jumat. Oh gitu. Yang paling ya kerasa ini paling malam Jumat. Tapi hari-hari biasa juga ada, cuma yang paling paling malam Jumat. Oh gitu. Pasti ada aja suara-suara yang nggak beres gitu. Tapi katanya ya dapat info juga gitu dari para ustadz gitu. Emang untuk menghilangkan makhluk yang negatif ya gitu, atau aura-aura negatif di rumah tuh setelin aja itu murotal Al-Baqarah, atau kita sering ngaji Al-Baqarah kayak gitu katanya sih gitu. Cuman saya juga kadang ya memang kita kan hidup pendampingan ya kita kan nggak tahu kan di sekitar kita ada apa ya, kadang kita mah nggak kelihatan. Cuman ya kadang ada saya juga ngerasain nggak enak gitu ya, yang aduh hawanya beda, energi kita itu ada berbenturan gitu ya. Coba ngaji aja Al-Baqarah. Atau tiba-tiba kan kalau anak-anak sensitif ya, ke anak tuh sensitif, jadi dia suka kadang tiba-tiba nangis atau apa gitu. Cobain tuh murotal misalnya Al-Baqarah tuh alhamdulillah gitu. Dan emang kita sekarang dibiasain lah gitu, coba sering-sering dibacain surat Al-Baqarah itu ya gitu. Karena ya di dunia mereka juga memang ada juga kan ya, ada jin Islam juga yang mereka tahu gitu. Tapi kan minimal ya namanya ayat suci Al-Quran ya, itu enak banget lah ya, buat kita juga bikin adem gitu kan. Coba aja kan gitu. Kalau masih ada aura-aura. Tapi emang dulu juga emang sempet, cuman mungkin gak mempan ya, mungkin karena yang gitu juga ada tingkatannya sih ya katanya ya, gitu katanya ya gitu, ada tingkatannya gitu ya. Kemudian ya mungkin harus emang harus orang besar deh kayaknya dihilangin. Kalau enggak rumahnya dirobohin, pindah gitu. Nah kalau gitu nggak tahu tuh, pindah aja di rumah kayaknya lebih aman sih kayaknya gitu. Tapi kan sebenarnya nggak ngeganggunya nggak signifikan kan gitu, maksudnya yang nggak benar-benar mengganggu banget gitu kan, enggak sih, kan gitu. Enggak. Kalau mengganggu kayak jahil nih enggak, cuman suka nepangkeun nah gitu, misalkan ada tamu datang nih nepangkeun, nah kayak gitu. Wah, kita perlu nih ke rumahnya Kang Gilang nih. boleh ya pertama ya yang punya nyali boleh nyali sana gitu. Aku pengen aduh tupangnya tuh sompral banget ya, maksudnya kayak gimana sih perkenalannya gitu ya. Saya juga alhamdulillah sih belum pernah ya, cuman waktu kecil pernah sekalinya masih inget lah gitu. Tapi dari situ udah nggak pernah. Kalau denger sih sakapeng ya, cuman saya nggak dihirauin lah gitu, yang dianggap nggak ada gitu. Dan kalau ngerasain ya kayak merinding gitu ya, kalau merinding suka ada gitu. Cuman kadang kan itu sugesti kita juga ya gitu, yang pemikiran kita gitu. Ya wallahu ya, kita kan nggak tahu, dan saya pun ya menutup diri untuk ya udah lu jangan liatin ya gitu. Dan jadi kita masing-masing aja gitu. Dan sama borangan jujur aja gitu ya, sampai sekarang pun nggak berani kalau tidur sendiri. Jadi minimal harus ada yang menilai gitu. Meskipun anak bayi gitu, anak kecil harus minimal ada yang nemenin. Nah terus sekarang ada cerita apa lagi selain di rumah? Yang di rumah ya ini ada perjalanan menuju orang pintar nih. Saya dikasih tahu oleh
tetangga juga suruh datang ke lokasi ini gitu. Nah saya coba deh untuk datang ke sana sama si Om. Tahu ke sana, suruh datangin ke sana, penasaran, katanya orangnya bisa menetralisikan rumah. Oke lah, saya datang ke sana. Nah itu perjalanan menuju ke sana itu banyak cobaan, gangguan mas. Nah, di perjalanan ada ban bocor, terus ngerasa berat nih di gas motor itu. Nah begitu di situ begitu nyampe nih ke rumah orang pintar itu, nanyain, bah kok dari rumah menuju ke sini kok banyak cobaannya ya banyak. Nah itu karena mungkin katanya nih ya yang dari rumah itu mengikuti karena nggak mau diobatin. Nah nggak mau diusir lah karena emang udah betah di situ. Nah nyaman, paling nyaman udah nyaman. Ya, intinya mas sebelum kamu kesini gue dulu lah gitu yang di sini gitu. Nah itu. Tapi sebenarnya nggak masalah ya kalau misalnya masing-masing lah ya gitu ya. Udah kita juga intinya nggak mengganggu kan. Kita misalnya niatnya untuk nyari tempat tinggal gitu kan. Nah maksudnya sama-sama pengen hidup nyaman, kita pun nggak ngeganggu kan. Gitu. Nah di situ, nah nih kita lanjut lagi nih. Stop. Nah, udah sampai ke rumahnya si Abah apa lagi namanya. Begitu nyampe rumahnya si bapak itu, si Abah itu ditanya, ada apa ke sini? Nah saya bilang tentang rumah gini. Coba ada fotonya rumahnya, kasih lah lihat foto rumahnya gini. Nah si Abah bilang, wah ini rumah nggak beres katanya, ini banyak penunggunya gitu. Nah saya kaget, emang iya sih banyak penunggunya gitu kan. Nah terus saya bilang, bah tolongin deh supaya tuh rumah nggak ada apa yang hantu-hantunya supaya pergi dari situ. Nah di situ Abah bilang nggak gampang katanya, butuh proses, soalnya kan si penghuninya emang benar-benar gak mau pindah dari situ. Nah di situ saya minta tolong supaya si Abah itu suruh datang ke rumah gitu. Nah di situ bilang lah ke si Abahnya, di ini mah diolol lah supaya si Abahnya mau. Nah saya kan memohon supaya rumah itu cepat beres gitu kan. Oke lah si Abahnya, dia sanggup. Oke saya sanggup, dan katanya oke ayo sanggup. Paling nunggu beberapa hari karena banyak kerjaan yang dikerjain. Oke lah saya tunggu gitu kan. Nah di situ dijemput lah waktu malam Selasa, dijemput si Abahnya, mungkin dia udah kerjanya udah beres, jemput lah ke sana. Udah nyampe rumah, Abah itu kayak nemuin barang gitu. Kayak batu aling itu dah, kayak batu cuman belum pakai belum pakai watang gitu, masih benih batu. Begitu nyampe rumah, nah itu langsung nyerang si Abahnya, si hantunya, karena mungkin tahu pengen diobatin di rumah, pengen diusir lah gitu. Nyerang lah ke si Abahnya. Mungkin si Abahnya orang pintar, mungkinnya ilmunya udah tinggi, ya dia biasa-biasa aja gitu, cuman harus disediain air sebaskom, terus ya biasa kayak garam gitu, terus pakai kembang gitulah, yang gitulah. Nah di situ si Abah mulai bermediasi, terus ada yang kesurupan. Ada yang kesurupan, si Om lah kesurupan. Jadi pengen ngobrol bermediasi sama gitu. Nah di sama si Abah itu suruh masuklah ke si Om itu. Nah ngobrol lah di situ, kasarnya mah tong ganggu tim aing. Nah gitu. Nah di situ lah kaget, aduh gimana ini gitu kan. Ya sama sahabatnya diolo, jadi dirayu supaya si hantunya pergi dari situ. Harus ada ayam
ancaman hitam. Dia mintanya itu sih sebenarnya. Terus sama minta apa ya, kayak telur apa? telur ayam kampung. Terus dia apain? Di kayak jadi telurnya ditulis kayak lafaz gitulah sama si abahnya itu. Dia suruh ditaruh di rumah di situ. Tapi ya yang intinya mah sebenarnya ayam, darah ayam itu yang harus dikubur di depan rumah. Oke lah abah menyetujui perjanjian itu. Oke lah, belilah ayam ancaman hitam itu. Di situ oke lah, dipotong ayamnya, si darahnya dikubur di situ. Selang berapa lama emang alhamdulillah nggak ada yang mengganggu, jarang. Maksudnya nggak terlalu parah kayak sebelumnya gitu. Tapi kesini malah kebalik, jadi orang tua jadi agak nggak baik-baik aja gitu. Nah, malah kebaliknya malah ke situ. Jadi bingung harus gimana gitu kan. Ya akhirnya memutuskan untuk sementara waktu pindah dulu ke rumah nenek lagi ke bawah. Sementara itu mah biarin aja lah, bersihin, cuman jangan diam dulu situ gitu. Dicobalah sama orang tua, diam lagi di bawah. Itu biasa-biasa aja sebenarnya, nggak ada apa-apa. Mungkin karena nggak cocok mungkinnya di rumah itu atau gimana gitu kan. Iya sih. Jadi kalau ada feng shui dengan ada apa gitu ya sebenarnya ya emang rumah itu jodohan sih ya, cocok-cocokan gitu ya. Ada yang hawanya tuh bikin adem ke rumah tangga atau malah sebaliknya gitu. Tapi kan kalau misalnya manusia tuh memang lebih tinggi ya derajatnya gitu. Ya gitu, selama kita yakin atau apa. Dan aku sih belajar dari si mami juga gitu ya, mami not gitu ya. Ayo ngobrol aja lah meskipun kamu nggak ngelihat, bilang aja kalau misalnya kamu nggak suka ya bilang aja nggak suka gitu. Terus ya meskipun nggak ngelihat, mereka juga tahu kok gitu. Ya om ajak ngobrol baik-baik gitu, karena mereka juga tahu niat kita gitu. Katanya ya, tapi kan wallahu juga ya, itu kan benar-benar gaib ya, gaib. Kita benar-benar nggak ngelihat kan gitu ya, hanya apa sih mereka-reka gitu kan gitu ya sih. Tapi memang kalau misalnya ada sesuatu yang aneh tuh memang suka ngerasain ya, beda gitu ya hawanya gitu ya, hawanya beda. Kita masuk ke tempat yang aneh atau yang udah yang lama kosong, gimana gitu kan ya. Atau misalnya kita kamar sendiri pun kalau lama nggak ditidurin suka aneh gitu kan. Tapi rumah itu emang ada ininya juga, ada bagusnya juga. Kenapa? Nyimpen motor beberapa biji di situ, motor aman, nggak ada yang ngambil. Itu orang lain mah ada yang di belakang rumah itu kan emang jalan sempit tapi motor bisa hilang. Tapi kan di rumah emang jalan tuh emang begitu, kalau misalkan dipaling nih ya langsung bisa kabur. Jalannya enak lah ya, enak gitu kan. Tapi yang di belakang kok bisa hilang, yang di rumah nggak hilang. Itu yang bikin anehnya. Ya bisa jadi mungkin ada berkah juga, ada yang dijaga lah gitu kan. Jadi sampai sekarang kosong. Ada sih, cuman kalau siang sih isinya. Kalau malam jarang sebenarnya. Ya, adik sekarang Kang Ilham tinggal di rumah nenek sekarang. Jadi di rumah nenek aja semuanya sekarang. Jadi siaman dibersihin, sore pulang gitu. Sore pulang. Terus nggak ada niat mau dijual? Ada sih, cuman belum ada yang mau. Susah juga ya. Susah sih barangnya. Mana tadi Cimuncang ya? Cipicung. Cipicung. Cipicung ujung burung ke atas. Kalau ini mah sesudah Cinangka. Yang mau ke Manglayang.
ke Palintang ya, ke gunung itu. Oh. Nah situ jauh di situ. Jadi masuknya bukan yang di ujung Berung Pasar itu bukan ya? Masukkan alun ujung Berung, masuknya ke situ. Oh Cina. Ada desa apa sih di situ tuh? Desa Pasiron. Yang apa ya? Kalau ke atas tuh ada kan ada perumahan apa gitu. Nah, ada jalan yang dua gini. Oh Jalan Cagar. Cagar. Nah ya itu. Yang ke sini mah ke Bongkor. Nah. Ke sini mah ke Tanjakan Panjang Palintang. Kalau ke Bongkor ini yang mau ke Kampung Jeep mungkin. Kalau ujung Berung tau lah Kampung Jeep itu kan pada tahu. Situ. Kalau yang ke kiri, Cagar kiri. Ya sih, aku juga orang tua di situ. Jadi saya juga baru ke sana, baru-baru gitu yang ternyata masih ada yang balung. Ya, padahal yang sebelumnya tuh masih perkotaan kan, apalagi alun-alunnya itu kota banget. Ternyata pas di sana masih ada balung, terus yang jalannya masih takut gitu. Ternyata masih ada gitu ya. Jangan di sana gitu, daerah Dago juga masih banyak Kak yang rimbun-rimbun tuh apalagi ya Dago gitu kan. Itu sih. Ya, ada lagi Kang? Kalau ceritanya sih masih banyak ya, masih banyak banget. Cerita apalagi cerita teman mungkin ada ya. Temen ada. Apa tuh? Temen ada main ke rumah waktu SMA main ke rumah, dia bawa pacarnya. Mungkin pacarnya bisa ngelihat mungkinnya, padahal tuh di rumah tuh gak ada siapa-siapa. Kok ada yang duduk di kursi kayak di ruang TV gitu tuh. Ada kayak ada yang sosok yang duduk gitu. Ditanya ke saya, ada orang lagi nggak di sini? Nggak ada lah, kita kan bertiga. Nah itu kaget dia kaget, itu siapa gitu kan. Nah ya aku mau bilang rumah ini emang banyak yang gitu, takutnya dia nah itu udahlah ya, mungkin itu malah halusinasi. Terus tapi dia tetap aja kekeh, saya ngelihat sosok siapa? Sosok kayak bukan anak kecil ya, udah gimana ya, remaja itu, ada remaja gitu deh. Kalau adik saya nggak mungkin, adik saya kan belum pulang sekolah itu dulu kan. Dulu kalau saya SMA mungkin adik saya SMP belum pulang dah. Ada adik saya udah nggak, dulu rambutnya nggak panjang, pendek. Nah itu siapa? Nah di situ itu kaget. Nah saya nggak banyak cerita tentang mistis di rumah, enggak sih. Nah, singkat cerita, begitu teman yang nganterin dulu pacarnya pulang, nah baru saya cerita temen, dijelasin bahwa rumah itu gini-gini. Nah tak kaget, soalnya kan teman baru-baru ke situ gitu kan. Kalau ini kayak nempangkan lagi lah. Oh setiap ada orang baru pasti aja. Nah, itu. Tapi gitu. Pasti nampakin ya. Nampakin. Kalau emang orangnya bisa ngelihat itu langsung jelas itu. Nggak usah kayak dulu kan ada dunia lain, dia kan lagi minumnya dunia lain. Nah, itu nggak perlu malam-malam, dia siang pun juga bisa. Keren, apalagi kalau malam nih, itu kan cocok kalau begitu di jalan kayaknya. Cocok rumah itu. Keren. Tapi itu ke tetangga tuh deketan atau ada jarak? Deketan, sebenarnya deketan. Tapi yang lainnya mau masalah. Apa rumah itu aja atau ada sih yang di sebelah di pinggir itu dari pohon mangga. Nah sih suka ada kayak nangis gitu deh, ada gitu. Cuman kebanyakan di rumah sih sebenarnya. Pokoknya aduh terserem deh gitu, horor itu. Paling horor rumah saya di Cipicung. Nah ya mungkin cukup di sini dulu ceritanya. Mungkin kalau di sini emang panjang sih ya. Kalau dia mah kayak jalan nggak akan ada ujungnya gitu terus aja. Mungkin nantilah ada kisah yang lebih oke lagi, yang lebih seram lagi di season yang keduanya dah. Kita bicara lagi nanti, kita dilanjut. Oke, siap. Nah, terima kasih banyak ya Kang ya sudah mampir ke Kamar Bu Broto ini. Saya doakan semoga rumahnya clean ya, cepat-cepat clean ya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Semoga penghuni rumah
Kang Gilang sehat-sehat, panjang umur. Amin. Terus untuk dulur yang mau jadi narsum, silahkan ke Kamar Bu Broto untuk chat adminnya, nomornya ada di deskripsi. Silahkan untuk berbagi cerita, apapun ceritanya kami terima. Oke, hari ini cukup sekian. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nah, Mario.